4. Ditambah STPJM kebenaran data. Ditambah lagi misalnya ada yang menemukan itu misalnya dari panti asuhan, maka yang berhak mengajukan permohonan yaitu wali dari panti asuhan tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu, dan seperti itu teknisnya. Ada lagi yang bisa kami bantu? Oke, cukup Bu, informasinya lengkap, terima kasih. Oke, ya. Jadi kami pastikan ini sudah bisa. Selanjutnya, kami lihat Ibu Ida sudah bisa gabung. Mudah-mudahan Ibu Ida bisa mendengar suara kami. Sekarang Ibu Ida, posisinya adalah posisi seluruh peserta dalam kondisi mute atau suaranya tidak terdengar. Nah, kemudian Ibu Ida, ada pertanyaan nih dari warga. Misalkan yang menanyakan mengenai persyaratan KIA anak yang baru lahir, Ibu. Nah, minta tolong kepada Ibu untuk bisa menjawab, Bu, dengan terlebih dahulu mengaktifkan tombol mikrofon yang ada di kiri bawah, Bu. Klik dulu tombol mikrofonnya, kemudian tanda merahnya hilang, baru Ibu bisa berbicara, Bu. Silakan Ibu Ida dicoba. Ya, selamat pagi Pak Hasbi. Selamat pagi Ibu. Iya, mengenai persyaratan KIA anak baru lahir, pertama-tama kita memasukkan dulu ke kartu keluarga anaknya, dengan persyaratan keterangan lahir dari bidan atau dari rumah sakit, atau keterangan lahir dari apa? Kalau melahirkan dari desa itu pakai SPTJM kelahiran. Baru dimasukkan ke kartu keluarga. Kalau sudah dimasukkan kartu keluarga, bikin akta. Jadi syarat KIA itu kartu keluarga, KTP kedua orang tua, dan fotokopi akta kelahiran, Pak. Oke ya. Terima kasih Bu atas informasi mengenai persyaratan KIA tersebut. Terima kasih sudah lengkap dan bisa kami dengar dengan jelas. Jadi besok seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jika nanti kita diberi kesempatan oleh baik kami selaku moderator atau nanti siapa ya, misalkan Ibu Sukma sebagai moderator, memberikan kesempatan kepada pejabat untuk menyampaikan, atau dari Bapak Kepala Dinas yang memberikan arahan untuk kepada pejabat teknis untuk menjawab, maka langsung klik tombol, sekali lagi klik tombol mikrofonnya supaya suaranya bisa terdengar oleh kami semua. Coba ya, sudah bisa. Selanjutnya mewakili dari bidang PDIP. Misal ada pertanyaan dari warga mengenai bagaimana cara warga untuk bisa memproses akta kelahiran di klinik bersalin, misalkan dalam hal ini misalkan klinik Olip. Nah, kemudian Pak Kadis menyampaikan, oh untuk hal itu ini kebetulan ada kepala seksinya, oleh karena itu kepala seksi kami persilahkan untuk bisa memberikan informasi tersebut kepada Bapak Haji Majidi, kami silahkan. Silakan Bapak Haji Majidi. Ya, terima kasih Pak Saifullah Hasbi sebagai moderator yang menanyakan berkenaan dengan kerjasama kita dengan Klinik Olip. Alhamdulillah tahun 2020 ini kita telah melaksanakan inovasi kita, yakni rapat kata KIA, lahir anak dapat akta. Jadi yang mana Klinik Olip ini telah bekerja sama dengan Disduk Capil bagi masyarakat, khususnya warga Tabalong, ibu yang melahirkan di Klinik Olip. Begitu melahirkan, ada sudah namanya, bisa langsung memohonkan melalui operator di Klinik Olip dengan persyaratan yang sudah kita sampaikan di operator Klinik Olip, yakni mengisi formulir
akta permohonan akta kelahiran. Selanjutnya ada buku nikah, dan seterusnya ada KTP kedua orang tua, dan saksi, dan surat otomatis yang diterbitkan oleh klinik OLIP. Langsung nantinya operator klinik OLIP mendownload melalui operator siap. Begitu selesai, antarkan ke klinik OLIP. Demikian Pak Hasbi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas informasinya. Oke, untuk bidang PDIP sudah bisa mempraktekkan bagaimana jikalau besok ada arahan yang memang harus disampaikan oleh bidang yang berkaitan. Kemudian yang terakhir mungkin, Assalamualaikum Pak Haji Ahmad Madia. Terima kasih sudah bisa gabung bersama kawan-kawan yang ada di pihak. Kemudian selanjutnya untuk memastikan, kami mohon kepada Pak Haji Madia selaku Kepala Bidang, mungkin Pak ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan pertemuan kita melalui media Zoom kali ini Pak. Kepada Bapak, kami silahkan Pak. Silakan Bapak. Iya, ya. Oke. Masih dalam penyempurnaan antara posisi kamera dengan gambar. Ini kebetulan mempergunakan komputer yang ada di dalam ruangan ini. Jadi posisi kameranya agak moncong ke atas gitu. Jadi pas kita duduk, jadi kelihatan kepalanya boleh berdiri, bisa terlihat, atau kursinya ditinggikan. Ini kan pas kameranya, biar nanti kita sampaikan. Oke, siap. Jadi, yang lain ketawa, jangan ketawa dong. Nah, kepalanya aja kelihatan lah. Bila kita duduk di kursi, ya kepalanya aja kelihatan. Enggak kepalanya. Terus biar lo. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Berharap kawan-kawan bisa mengikuti. Saya sudah tinggi orangnya. Rendah kayak orang, tidak ada kelihatan. Oke. Oke, mohon izin kami mute lagi suaranya. Oke, tadi kawan-kawan sudah mencoba mempraktekkan lapor wakilan, mempraktekkan untuk menyampaikan arahan masing-masing. Jadi kemudian bisa dilihat di tampilan Zoom kita itu ada menu chat Bapak Ibu sekalian. Silahkan klik di bagian bawah yang ada gambar-gambar, yang ada gambar video tadi, ada gambar rekam tadi, ada menu chat. Betul enggak? Ya. Nah, di menu chat itu perlu untuk diklik sekali-sekali, Ibu. Karena siapa tahu besok ada warga yang malu untuk bertanya secara langsung, tapi menanya melalui tulisan, melalui chat. Jadi Bapak Ibu sambil dilihat chatnya. Jadi siapa tahu ada pertanyaan yang kami sebagai host tidak terbaca, mungkin. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa, atau ada informasi yang Bapak Ibu ingin sampaikan melalui chat kepada peserta. Jadi silakan Bapak Ibu, tolong diklik chat kemudian dituliskan itu. Tipe message here, silakan dituliskan, dicoba sekarang semuanya. Silakan dicoba, tulis, kemudian di enter langsung. Ada tulisan itu, tipe, silakan dicoba. Ini untuk memastikan bahwasanya Bapak Ibu bisa menggunakan media chat yang ada di Zoom. Oke ya, saya lihat beberapa peserta sudah bisa menggunakan. Jadi Bapak Ibu, menu chat ini bisa digunakan untuk kita berkomunikasi seperti biasa. Ya, di bagian atasnya itu Bapak Ibu, di bagian atasnya itu kan ada to, kepada siapa kita mengirim chat. Jadi itu ada pilihan to, itu kalau diklik ada pilihan. Kalau everyone, maka yang Bapak Ibu tuliskan di chat itu akan terbaca oleh semua peserta. Nah, tapi kalau ingin mengirimkan hanya kepada satu orang saja, pilih dulu namanya. Silakan dipilih dulu namanya, baru dituliskan isi chatnya. Maka nanti akan terkirim hanya kepada
orang yang dituju namanya. Itu Bapak Ibu lah. Oke, silakan dicoba sambil untuk memastikan. Jadi besok tidak ada lagi di antara peserta khususnya kita pejabat yang ada di Dukcapil ini bisa. Kemudian saya lihat hari ini ada juga masuk operator dari kabupaten dan kecamatan. Kami mohon besok seandainya bisa online, kami mohon kawan-kawan juga bisa gabung. Karena siapa tahu misalkan warganya belum ada, maka nanti mungkin ada arahan-arahan atau koordinasi yang disampaikan Pak Kadis kepada kawan-kawan operator. Jadi kawan-kawan operator juga harus ikut juga. Atau di antara operator ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja digunakan Zoom ini untuk kita saling berkomunikasi. Oke, ini saya lihat beberapa pejabat nih, Bu Ida sudah, Bu Erna sudah, kemudian Erpan mungkin mewakili dari kecamatan, operator kecamatan sudah, Bu Delpi sudah, oke siap. Berarti sudah bisa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian menampilkan slide misalkan. Menampilkan slide, misalkan Bapak Ibu ada slide PowerPoint yang ingin disampaikan kepada warga. Nah, kayak apa caranya? Nah, caranya adalah Bapak Ibu di menu situ ada menu share screen. Ya, klik share screen, kemudian tinggal dipilih filenya yang mana. File yang mau dibagikan, ditampilkan. Nah, karena ini tidak bisa sekaligus, maka saya beri kesempatan yang pertama dulu. Perwakilan dari bidang capil dulu. Bidang capil tolong disiapkan, Ibu Delpi atau Ibu Erna, siapkan salah satu file PowerPoint di laptopnya, kemudian klik share screen, silakan salah satu saja pejabatnya yang ada di capil, klik share screen, nah kemudian pilih langsung file yang mau ditampilkan. Nah oke, saya lihat Ibu Delpi sudah membuka ya. Jadi yang dilakukan Ibu Delpi saat ini adalah beliau men-share atau memperlihatkan isi komputernya sekaligus. Maka ya, jadi apa yang dilakukan Ibu ini sekarang kelihatan oleh kami. Sedang membuka folder dokumen, kemudian memilih. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan ada PowerPoint, materi yang ingin disampaikan untuk memperjelas arahan, bisa. Jadi tinggal diklik, dipilih anunya, kemudian jadi sambil berbicara. Silakan Ibu Delpi mungkin, karena ini yang praktek Ibu Delpi, silakan Bu diaktifkan soundnya, kemudian boleh sebentar menyampaikan arahan terkait dengan slide yang Ibu buka. Sebentar saja. Iya. Oke, ini sekarang posisinya kami melihat semuanya nih. Posisinya sekarang. Diaktifkan dulu Ibu suaranya Ibu. Bu Delpi belum aktif suaranya. Bisa Bu ya? Oke, tadi sudah dicoba oleh Ibu Delpi lah bagaimana cara menyaring. Jadi intinya seperti itu. Jadi sekarang yang kedua, kami mohon bantuan kepada Pak Majedi mewakili PDIP. Silakan klik menu share screen. Silakan klik menu share screen Pak Majedi. Kemudian silakan dipilih salah satu filenya. Klik aja share. Klik share. Kalau sudah share screen kemudian klik share. Boleh Pak Majedi dipraktekkan Pak, biar kami bisa melihat bahwasanya sudah dilakukan Pak. Oke,
Sip. Jadi konsepnya sama saja. Ini Pak Majedi sedang memperlihatkan tampilan browsernya. Jadi tinggal dibuka. Dibuka saja nanti filenya. Jadi oke. Yang penting sudah bisa membuka salah satu sharingnya. Seperti itu. Nanti secara teknis nanti akan kami bantu. Jadi itu, jika diperlukan, nih maksudnya jika diperlukan tambahan file, caranya seperti itu. Jika diperlukan. Nanti Bapak Ibu bisa sambil mempraktekkan saja. Selanjutnya, itu ya. Oke, sekarang silakan diaktifkan semua suaranya. Silakan kami mohon bantuan seluruh peserta bisa mengaktifkan masing-masing suaranya. Oke, sebagian sudah mengaktifkan. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit hal-hal teknis yang besok akan mungkin akan Bapak Ibu lakukan dalam rangkaian untuk program Dukcapil melayani masyarakat. Ya, mengapa ini kita lakukan? Karena besok adalah pertama kali tentu ada hal-hal yang mungkin tidak pas, tapi dengan mudah-mudahan dengan adanya kita melakukan gladi bersih ini, maka besok bisa terlihat lebih mantap, bisa terlihat lebih siap kita dalam memberikan arahan-arahan dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan gladi hari ini. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ini sudah jam 9 soalnya. Ada yang bertanyakan dulu terkait dengan teknis. Jadi sekali lagi kami ingatkan sambil nunggu kalau ada yang mau ditanyakan kepada kawan-kawan semua. Besok jadwal kita itu jam 9 itu sudah mulai arahan kadis. Jadi jam 8.30 kita sudah mulai login. Jadi kita beri waktu setengah jam dan mudah-mudahan nanti jam 9 sudah kita bisa mulai. Dan mudah-mudahan selambat-lambatnya jam 11 sudah kita kegiatan media Zoom. Jadi kayaknya malam ini atau mulai hari ini tolong kepada kita semua termasuk kami menyiapkan bahan-bahan Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya misalkan di bagian pelayanan kayaknya tidak salah kalau kita membuka kembali Perpres 96 tahun 2018 terkait dengan tata cara dan persyaratan Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin dari bidang capil bisa juga Ibu disiapkan format-format Bu, format-format SPTJM. Jadi format-format SPTJM ataupun format-format yang lain Bu terkait dengan pendaftaran, termasuk juga di pendaftaran penduduk. Jadi sambil disiapkan saja. Jadi siapa tahu besok ada yang menanyakan mengenai itu. Karena mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak umum mengenai SPTJM Bapak Ibu lah. Jadi itu, jadi bisa kita buka kembali lah. Kami juga sambil menyiapkan juga materi-materinya. Oke, kira-kira sebelum kita akhiri, ada pertanyaan Pak mengenai Ibu, mengenai persiapan besok? Kami sangat memohon kepada seluruh operator besok bisa gabung. Sekali lagi kami mohon seluruh operator esok bisa gabung sambil bekerja seperti biasa kita melayani warga, tapi juga tolong diaktifkan supaya kita bisa gabung. Ibu Delvi ada yang mau tanyakan Bu, silakan. Tapi Ibu Delvi mungkin sudah siap kok. Sudah siap aja, kawan-kawan yang lain sudah siap. Pak Majedi, terima kasih Jana sudah bisa gabung dari mall. Mudah-mudahan mall juga tahu bahwasanya mulai besok kita itu sudah mulai terbuka dengan warga. Jadi dalam bekerja kita harus hati-hati. Dalam bekerja ya dijaga karena besok itu warga dari manapun bisa langsung menyampaikan keluhan. Ya, jadi kita sambil sudah tahu kondisinya seperti ini, sudah serba terbuka, maka kita bekerja juga harus hati-hati dalam memberikan pelayanan. Ya,
Tapi tidak apa-apa, apapun keluhan, apapun kritik, atau apapun masukan dari warga itu sifatnya adalah membangun. Ya, jadi kita harus terima kalau itu memang benar, kita perbaiki sama-sama. Muhammad Iqbal Safari. Oke, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada, kami kira sudah cukup untuk persiapan hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang bisa gabung, Pak Majedi, Ibu Delpi, Pak Haji Ahmad Madia, kawan-kawan operator, ada Ibu Ida, Pak Ipan, Ibu Sukma. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Kemudian ada Bapak Sekretaris, Pak Rosdian. Terima kasih Pak sudah bisa gabung. Kemudian tadi Pak Kadis sudah gabung dari awal, tapi mungkin karena posisi beliau di jalan yang kondisinya tidak ada sinyal, mungkin jadi terputus. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf dalam pelaksanaan geladi ini ada perkataan kami ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Sekali lagi, pada intinya kami hanya ingin membantu kita semua untuk bisa siap dalam melaksanakan kegiatan besok. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sampai ketemu besok di Tabalong. Ya, kami hari ini hari kedua BIMTEK. Hari ini insya Allah sore ataupun siang akan pulang dan insya Allah besok siap. Terima kasih Pak Haji Majedi dan kawan-kawan sekalian. Kami tutup geladi kita. Terima kasih. Dadah.